Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Zaki Aprianto dari kelas 10E absen 15 ingin mempresentasikan video sejarah yang bertema Mataram kuno. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang berdirinya kerajaan Mataram kuno diwarnai oleh balas dendam dan perebutan kekuasaan. Raja pertama kerajaan tersebut itu adalah Sanjaya, adalah keponakan raja yang memerintah di Jawa sana dari kerajaan Galuh. Saat itu kerajaan tersebut mengalami kekacauan, apalagi raja sana sempat digulingkan terlebih dahulu oleh saudaranya Parbusona. Sanjaya dilarikan oleh ibunya ke sana kerajaan. Nah, selanjutnya itu adalah ada sebuah niat yang berhasil diwujudkan setelah dia menjadi raja Sunda. Istrinya adalah anak dari Raja Sunda, Tarusbawa, dan mendapat dukungan penuh dari kerajaan di Jawa Barat tersebut. Setelah itu, Sanjaya kembali ke Jawa Tengah dan mewarisi wilayah kerajaan dari ibunya, yang merupakan saudara Raja Galuh, sana di Mataram. Maka berdirilah kerajaan yang juga disebut Medang, tersebut di tahun 752 Masehi. Nah, sedikit tambahan, di awal masa berdirinya kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga dibagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad 8 berpusat di Jawa Tengah dan abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kala berpusat di Jawa Tengah dipimpin oleh dua wangsa, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Saindara. Sedangkan di Jawa Timur diperintah oleh dinasti Isyana. Nah, selanjutnya itu ada masa kejayaannya. Masa kejayaan dari Mataram kuno terjadi pada akhir abad ke-8 saat dipimpin oleh dinasti Sailendra. Perkembangan di masa kejayaan kerajaan Mataram kuno terjadi di berbagai bidang, baik bidang ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan sosial. Raja Sri Dharmatunggu merupakan raja pertama dari dinasti Saindara. Pada masa pemerintahnya, wilayah kekuasaan dari kerajaan Mataram kuno semakin meluas, bahkan sampai ke Semenanjung Makala, Ajarian. Nah, selanjutnya, setiap pergantian raja, keadaan kerajaan Mataram kuno semakin berkembang dan gemilang. Setelah Sri Dharmatunggu, kepemimpinan berganti ke Indra yang juga berasal dari dinasti Saindara. Indra berhasil membuat kerajaan Mataram kuno menaklukkan Senla atau saat ini dikenal sebagai negara Kamboja. Kerajaan Mataram kuno setelah itu dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode kepemimpinannya, ilmu seni sangat berkembang di kerajaan Mataram kuno. Bahkan pada kepemimpinannya dibangun juga Candi Borobudur yang terkenal sampai saat ini. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Nah, yang selanjutnya adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberikan oleh Mpu Sindok yang merupakan seorang penasehat kerajaan. Mpu Sindok sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindah ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan kerajaan Sriwijaya dengan mangsa Sailendra. Nah, yang selanjutnya itu ada peninggalan dari Mataram kuno. Yang pertama itu Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 778 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Jakarta, ditulis dalam huruf
Pranagari, India Utara, dan bahasa Sanketa. Yang kedua itu ada Prasasti Kedu atau Matyasih. Prasasti Kedu merupakan peninggalan Wangsa Sanjaya di tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Matyasih, Kedu, Jawa Tengah, Berangkang 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang ketiga itu ada Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudara sendiri, yaitu Pramodarwadai. Yang keempat, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Kuning Wukir di desa Canggal, Berangka tahun 732 Masehi dengan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanketa. Yang kelima, Prasasti Kelura. Prasasti Kelura merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di desa Kelura Utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Yang keenam, Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dokumentar Candi Borobudur merupakan candi megah peninggalan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi tersebut didirikan pada pemerintah Wangsa Saindra. Yang ketujuh ada Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Saindara. Yang kedelapan ada Candi Pawon. Candi Pawon merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Dalam bahasa Jawa, Pawon memiliki arti dapur. Yang kesembilan, Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi Buddha yang terletak di kawasan Candi Prambanan di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang ke-10 ada Candi Bima. Candi Bima terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Dian Kulon, Kecamatan Balur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Bima diperkirakan dibangun bersama dengan Candi Arjuna sekitar abad ke-7 atau abad ke-8. Yang ke-11 Candi Arjuna. Candi Arjuna memiliki mirip dengan candi di Kompleks Gedong Sangga. Candi Arjuna merupakan salah satu candi yang terletak di Kompleks Percandian Arjuna, peninggalan kerajaan Hindu di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang ke-12 ada Candi Semar. Candi Semar terletak berhadapan dengan Candi Arjuna. Candi tersebut berbentuk segi empat yang membujur ke arah utara selatan. Yang ke-13 Candi Puntadewa. Candi Puntadewa merupakan peninggalan kerajaan Mataram Hindu yang terletak di Kompleks Candi Arjuna. Candi tersebut berukuran kecil tetapi terlihat tinggi. Yang terakhir Candi Serikandi. Candi Serikandi didirikan di Kompleks Arjuna. Candi tersebut berbentuk kubus dengan ketinggian batur candi sekitar 50 meter. Nah, ini ada beberapa contoh gambar peninggalan dari Mataram kuno. Bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, saya menemukan beberapa informasi tersebut dari yang pertama Kompas.com, yang kedua adalah CNN Indonesia, yang ketiga ada Detik.com. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau ucap kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.